Malini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Malini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Malini dan Rizky Febian. Nah, kenapa Malini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Mana di Journey ini. Judulnya Lupakan Cinta. Kalau Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan kebetulan ya udahlah ada tunangan nih, ya udah deh biar mereka happy. Aku lagi ngetren. Betul. Coba itu pilihan bukan nasib. Ya, kita memilih untuk sendiri aja daripada tersakiti. Emang gak ada pilih. Silakan Teh Ocha duduk. Aduh, Teh Ocha aku pengen nanya sebelumnya, Teh Ocha ini nggak bosan apa? Apa itu? Kok cantik terus tiap hari? Teh Ocha, terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Siang-siang ini teman-teman media ini udah nunggu dari subuh. Dari subuh kemarin ya? Dari subuh kemarin. Oke, Teh Ocha. Iya. Nah, makanya teman-teman media tadi udah pengen tahu apa sih, kenapa sih kok tiba-tiba ada surprise? Oh, oke. Ya, gitu. Tapi Tapi sebelumnya pada tahu kan Rio gitu? Oh tahu ya? Oh Elf, jangan-jangan siapa Elf nih? Oh Elf, wow. Oke, Teh Ocha, tapi sebelum kita ke konser yang ini, boleh di-spill sedikit dua konser sebelumnya yang sukses banget itu di Samarinda di Makassar seperti apa? Silakan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Makasih banyak udah meluangkan waktunya pasti ke sini. Jadi ini mungkin rombongan ini akan lanjut rombongan ke Bandung mungkin ya. Pergi gak sih? Pergi dong. Diajak, boleh. Hah? Kalau diajak Diajak kan? Kukira diajak nggak? Berangkat. Boleh, katanya. Berangkat, Jadi tahun ini aku baru keluar album yang Another Journey The Beginning, dan kita bikin album konsep tour. Jadi tour kemarin ke kota-kota yang tahun sebelumnya kan ada 25 Shining Years. Jadi ini adalah kota-kota yang sebelumnya belum pernah. Jadi kayak Samarinda, Makassar, di konser-konser aku sebelumnya itu belum pernah ke sana. Ini baru kali ini jajah gitu, keluar dari Jawa dan Sumatera ke Makassar dan ke Samarinda. Album konser Another Journey ini dimulai di Kuala Lumpur 2 hari, terus pindah ke Singapura 1 hari, lanjut ke Makassar, Samarinda. Nanti nextnya adalah ke Bandung dan juga Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Gitu ceritanya. Oke, tepuk tangan. Kalau kemarin di Samarinda itu ada Bang Sena ya? Kita di Kuala Lumpur tuh ada Malini, ada Malini. Rizky Febian. Oke. Di Singapura juga sama Malini dan Rizky Febian. Tapi waktu di Kuala Lumpur aku pecah. Hari pertama karena di Kuala Lumpur ada dua hari. Hari pertama Malini, hari kedua Rizky Febian. Di Singapura Malini dan Rizky Febian. Nah, kenapa Malini? Karena dia menciptakan lagu buat aku di album Mana di Journey ini. Judulnya Lupakan Cinta. Kalau Rizky Febian karena aku dari dulu emang pengen banget dia ada di konser aku, dan kebetulan ya udahlah ada tunangan nih, ya udah deh biar mereka happy. Jadi bisa jalan sekalian di sana ya. Terus di Makassar itu kemarin ada Fadil Jaibi. Akhirnya dia menjadi bintang tamu beneran yang dengan lagunya dia sendiri nyanyi. Waktu itu pertama kali dia nyanyiin live lagunya dia, judulnya Kalah. Terus di Samarinda ada Anmesh bikin lagu buat aku di album ini, judulnya Terlalu Berharap. Dan akhirnya tibalah ke Bandung dan Kota Kinabalu nantinya. Nah, ini yang tiba-tiba Gong sempat rame viral, tiba-tiba ada nah, aku pengen tahu approachingnya gimana, nge-DM-nya gimana, bahasanya. Mungkin kalau Elf tahu ya, Rio baru punya Instagram nih baru-baru aja gitu. Jadi sebelumnya juga agak susah kalau misalnya mau WA dia atau maksudnya mau kontak dia. Tapi pas dia punya Instagram, wah Rio punya Instagram gitu kan, lucu banget. Terus kita suka komen-komenan di DM. Nah terus kebetulan kan tanggal 1 ini tadinya Lini mau nyanyi di Bandung jadi bintang tamu aku. Tapi ternyata tanggal yang sama itu Lini ada press conference di
Malaysia. Jadi aku pikir ya udahlah, kasihan juga ya, maksudnya nggak mau ngerepotin dia juga untuk di sana. Jadi aku pikir siapa ya yang ada hubungannya dengan aku gitu di album yang baru, karena kan harus ada hubungannya kalau dia star. Pikir siapa udah habis ya, Anmes udah gitu kan, Barsena ada, terus Lini udah ada juga, siapa nih yang belum? Oh iya, Ryubuk gitu. Itu simpel itu ya buku ya. Terus itu mikirnya, oh iya, Uksi belum ya. Terus aku DM dia, mau dong, aku bilang, Uksi mau nggak jadi tampil jadi bintang tamu aku di konser aku gitu. Aku nggak nyangka dia mau, aja kayak, hah mau? Ya udah, akhirnya aku bilang sama manajer aku, kamu dong urusin ke manajemennya, ke SM gitu ya, ke SM, ke labelnya bukan ke label, ke manajemennya Suju. Aku pengen Ryubuk buat di konser aku, karena dia pernah nyanyi lagu Hati Yang Kau Sakiti dan bikin itu lucu banget sih, ada di YouTube gitu. Dia iseng banget, dia sama teman-teman Suju lainnya bikin parodi dari Hati Yang Kau Sakiti versi aku gitu. Jadi itu ngakak banget. Jadi ntar kita juga udah janjian nanti bagi-bagiannya dan lain sebagainya, udah janjian gitu. Tapi yang pasti dia jawabnya kayak mau, kata dia, aku udah gak sabar mau nyanyi, mau foto, mau makan, mau main. Dia udah cuma 2 hari doang kata habis di Indonesia ya. Dan kita langsung ke Bandung, kayak malamnya dia pulang juga ke Korea. Aku malamnya tanggal 2 ada nyanyi juga di Jakarta. Jadi kayaknya kita mungkin sarapan sampai lunch mungkin di Bandung sama Uksi baru kesini. Jakarta. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ternyata di balik itu ceritanya sesimpel seperti itu. Kalau kata orang katanya let's see the bright side. Kadang-kadang kan kita dapat musibah, tapi kita nggak tahu ternyata di balik musibah itu ada aja gitu ya kejutan yang menyenangkan gitu kan. Aku juga udah kayak, aduh siapa nih ya gitu, udah kayak kehabisan bintang tamu rasanya dalam pikiran aku. Tiba-tiba Ryubuk mau, dan kayaknya ini pertama kalinya mungkin konser penyanyi Indonesia yang justru bintang tamunya dari Korea gitu. Dan dari Jakarta lagi ya. Di Bandung. Di Jakarta. Jadi yang di Bandung bahagia banget nih kayaknya. Dari kemarin sudah tiketnya juga udah berapa persen ya, ada 85% ya dari kemarin gitu. Ini kita belum ngomong ada Ryubuk, aku nggak tahu nih habis ini takut. Aku langsung dibikin jadi 2 hari lagi. 2 hari kayak di mana Karena sih? nggak ada waktu kita. Kira ada tanggal 2, tanggal 3 kita udah nyanyi di Jakarta. Oke, nah untuk itu kita akan ada VP Caca dari Ryubuk untuk pesan-pesan spesial buat kita sendiri. Aku mau lihat juga. Iya. 12월 1일 로사 콘서트에서 선보일 저의 무대에 많이 많이 기대해 주시고요. 그러나 사랑해요. Kumpet-kumpetin ya, gak ngasih tahu gitu. Dia yang ngomong-ngomong di live Instagram, kayak loh kok orang pada tahu gitu kan. Ternyata dia Ini silahkan kayak negara sendiri ya. Jiwa-jiwa kesebelasan. Jiwa-jiwa kesebelasan. Sama, sebenarnya aku juga kayak makanya kayaknya sama anak-anak Suju kayak sama gitu anehnya. Oke, nah kalau untuk masalah lagu, berapa lagu kira-kira sama Ryubuk? Ada benar sih, tapi aku nggak boleh ngasih tahu karena dia mau ngasih surprise juga. Yang pasti ada duet sama aku dan ada juga dia nyanyi solo gitu. Elf udah panas dingin kayaknya, Elf ya. Panas dingin nih sih. Panas dingin. Kayaknya lagu Lupakan Cinta duet nanti ya. Ada lagu duet. Ada lagu duet. Kayak pokoknya pasti. Aku juga kaget dia mau nyanyinya tuh gak cuma 1-2 lagu gitu. Wow. Jadi gila, pecah banget. Nah, kita sekarang ngomong soal Barsena. Ini kan salah satu yang terlibat di album ya. Betul banget. Gitu. Apa ada kejutan baru lagi nanti atau aransemen seperti apa? Aku tuh suka banget suara Barsena dari zaman dulu gitu, dan biasanya aku Barsena ini adalah vokal director aku kalau aku rekaman. Terus pada satu ketika, jadi Barsena ngasih dengar lagu yang judulnya Bertengkar Manis. Oke, bertengkar manis kayak gimana gitu kan? Kan bertengkar kayak pajus aja. Aku gitu. Tapi ini kok manis gitu. Jadi ternyata Bertengkar Manis itu
abis bertengkar tuh terus baikan Aduh. gitu. Bertengkar terus baikan gitu, bukan ternyata bertengkar itu bukan pengen marahan terus habis itu saling meninggalkan, tapi justru kayak menjadi lebih manis lagi gitu. Nah itulah maksudnya Barcelona. Tadinya nyanyi lagu itu aku nyanyiin sendiri, tapi aku pikir wah ini kesempatan aku buat ngajakin Barcelona buat bisa nyanyi duet. Aku senang banget sih, karena aku suka banget suaranya dia. Oke, nah tadi udah di-spill Yung seperti apa, Bang Senang akan nyanyi seperti apa. Kita kasih kesempatan buat teman-teman media untuk boleh tanya jawab ya Kang Cik? Boleh dong. Oke, Boleh dong. boleh. Ada yang mau ngapel, ada yang mau diapelin, ada yang Iya, kan Ah, kita itu. jomblo Udah ya. nggak Ada nggak kemungkinan bahwa Suju bakal dibawa ke Bandung ya? Terus dibawa semuanya, karena kan yang sedangkan mereka juga bisa pulang kampung ke sini gitu kan. Kamu bener sih. Iya bener banget ya. Terus kedua, boleh nggak sih di-spill, ada nggak sih proyek lanjutan antara Ryung sama Teocha, ataupun mungkin Sujunya secara keseluruhan sama Iya. Rosa? Terima kasih. Terima kasih. Aku memang dari awal tuh kita memang planning banget ya waktu itu pengen bikin kolaborasi sama Suju. Tapi tiba-tiba kan ada pandemi apa segala macam, jadi kayak semua jadi udah berpencar aja nih iniannya apa namanya rencananya gitu. Terus akhirnya jadi pada bikin masing-masing program gitu. Jadi Suju harus jalanin programnya sendiri, aku juga harus jalanin programnya sendiri, meskipun kita sama-sama tetap saling ini ya, selalu saling mensupport gitu. Kayak waktu pas aku bikin lagu The Heart You Hurt itu yang jadi model video klip aku juga Dongye gitu. Terus kayak gitu Ryung juga ikut nge-cover, itu kan buat aku juga kayak apa ya, kayak ikatan antara aku sama Suju tuh emang meskipun belum terrealisasi sebuah kolaborasi yang gimana, tapi selalu dekat gitu. Terus insya Allah mudah-mudahan ya, karena mereka aku nggak bisa spill, jangan suka ini, jangan suka apa mengorek-ngorek ya. Nah insya Allah mudah-mudahan, tapi karena mereka juga adalah sebuah grup vokal yang luar biasa besar, mereka udah punya program sendiri dan mereka ada tour dunia juga. Jadi benar-benar semua itu harus di-plan dengan agak sulit sebetulnya. Tapi makanya ini Ryung aja udah bisa terbang buat konser aku tuh udah luar biasa banget gitu. Kayak abis itu dia harus ke Arab, harus kemana gitu, kayak ribet banget schedule-nya, tapi dia mau menyempatkan diri untuk support aku gitu. Dan aku mau ngajakin dia ke Bandung. Aku gak yakin dia udah pernah ke Bandung. Udah belum sih? Belum ya? Belum pernah ke Bandung ya? Aku ajakin makan seblak lah. Nama bakso aci. Sama aci ya. Oh, berarti minimal Ibu udah bisa bahasa Sunda teh tadi. Kumaha ada apa? Udah diajarin ya. Neng akan kumaha ada apa? Oke, mau dibawa ke Sumedang teh di sini. Ya juga ya. Iya. Tapi kasih tahu goreng sama mama aku ya. Oke, thank you. Ada lagi yang bertanya? Boleh, silakan. Oh. Boleh Maki, tolong. Boleh. Oh, mana dulu? Oh, depan dulu deh ya. Ya, halo Teocha, selamat Ya, siang. siang. Saya Ari dari Warta Kota. Mungkin ini kayaknya baru pertama kali ya artis Indonesia, pembukaannya artis Korea gitu. Dan ini kan Teocha juga sering kerja sama artis-artis Korea. Mungkin beberapa konser, maksudnya pernah juga duet lah. Beberapa penampilan pernah duet sama artis Korea. Mungkin ada kepuasan tersendiri gitu Teocha untuk menyanyi di atas panggung bersama artis Korea gitu, atau kepuasan tersendiri nggak sih? Oke. Terus untuk prosesnya tadi susah nggak sih untuk deal-dealannya sama Super Junior dan juga mungkin untuk terakhir ini teh setiap tahun setiap album pasti tur konser gitu, dan dilihat dari VT-nya tadi ramai banget gitu, masih merasa nggak menyangka nggak sih sampai sekarang masih banyak yang menonton Teocha dalam sebuah konser, karena banyak banget kan penyanyi-penyanyi muda di Indonesia yang terus bermunculan, yang punya karakter gitu. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Bagus banget ya pertanyaan. Pertama, aku beberapa kali memang ya semenjak waktu itu aku di ISM, jadi mungkin beberapa kali sempat ketemu sama banyak grup ya. Ada ketemu EXO, NCT, terus Shiny mungkin ya gitu, terus Super Junior yang pasti. Tapi sebetulnya untuk berkolaborasi beneran tuh aku baru mungkin 1
satu kali yang di tempatnya konser Super Junior yang Super Show 7 kalau nggak salah, Super Show 7 gitu. Aku nyanyi sama siapa ya? Ryung sama Yesung ya, yang Yesung. Terus habis itu aku nyanyi sendiri lagu aku, dan mereka juga senang banget. Mereka pas aku nyanyi, mereka nonton semua di belakang panggung gitu, sampai heboh banget gitu. Dan ya seseru itu aja sih sebetulnya sama Super Junior. Sulit, pasti sulit karena mereka adalah grup vokal yang levelnya tuh internasional gitu. Bahwa di generasinya mereka itu emang paling juara lah ya, Super Junior ini di generasi kedua ya kalau nggak salah ya. Nah jadi buat aku gimana sih waktu itu ya, aku ingetnya mereka nyanyi lagu Tegar yang diaransemen sama mereka sendiri. Mereka udah bikin -1-nya, mereka udah bikin partingannya, kapan aku nyanyi, kapan Ryuwook nyanyi ataupun Yesung nyanyi gitu. Jadi semua tuh memang mereka amat sangat ketat, makanya mereka nggak pernah fail kalau bikin pertunjukan, karena semua selalu dipersiapkan dengan baik, dengan amat sangat baik, dengan waktu yang di awal ini aja sekarang ini aku udah mengirimkan partingan dan musik dari lagu yang mau aku nyanyiin nanti berdua sama Ryuwook gitu, jadi udah dikirim ke Korea gitu. Nah terus mungkin palingan aku sama yang paling dekat mungkin aku sama DK gitu ya, sama J dari Icon, mungkin itu juga cukup dekat. Kalau misalnya aku lagi di Seoul juga ketemuan gitu, mereka di Jakarta juga besok konser tuh, lusa konser Icon konser juga mereka invite aku, tapi sayangnya aku lagi di luar kota besok. Jadi kayaknya sebetulnya menurut aku musisi itu di mana-mana sama aja sih menurut aku ya. Mereka punya kesukaan yang sama, yaitu bermusik gitu. Kalau tidak ada batasan, saling menghargai gitu. Yang beda palingan manajemen ya. Manajemen ada yang galak banget, ada yang ketat banget, ada yang lebih loose gitu ya. Tapi kalau musisinya mah sama aja sebetulnya di mana-mana gitu. Seru aja. Jadi menurut aku, kenapa aku kali ini bawa Ryuwook, aku juga pengen ngingetin buat semua teman-teman bahwa ini adalah the power of friendship kalau menurut aku. Karena kadang-kadang ya kita dibayar aja belum tentu mau loh. Jadi nggak bukan karena uang atau apa, dia bahkan tidak nanya dulu budgetnya berapa, tapi kayak mau dulu gitu, menarik mau, baru musisi itu jalan. Aku juga suka gitu. Kadang-kadang aku misalnya bantuin konser teman aku nyanyi, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, tapi yang penting aku bisa berkontribusi dalam karirnya mereka gitu. Jadi aku happy-nya itu ya karena itu. Jadi buat teman-teman musisi di Indonesia pokoknya harus selalu percaya diri, karena musik Indonesia juga diakui di dunia gitu. Terbukti kemarin pas Coldplay kan ada Malik main, terus yang lain-lainnya gitu kan, itu luar biasa ya. Kadang-kadang aku tapi kaget juga, karena misalnya nih aku seperti tadi Mas Ari bilang ya, aku setiap album biasanya aku mengadakan tour, konser tour gitu. Kaget gak kalau setiap show, setiap konser itu sold out? Karena buat kita sold out itu juga adalah sebuah pembuktian bahwa aku diterima ataupun musik aku masih relatable dengan generasi-generasi sekarang gitu. Karena biasanya nonton aku tuh sekarang malah udah jadi dua generasi ya, mamanya sama teman-teman mamanya, anak-anaknya tuh ada sama teman-teman anaknya. Jadi kayak di festival tuh anak-anaknya semua tuh mamanya yang udah bayarnya mahal-mahalan gitu, VIP gitu kan, diamond yang mahal duduk gitu sama teman-teman ya gitu. Tapi itulah aku sukanya karena musik aku masih bisa relate gitu dengan generasi-generasi sekarang. Misalnya aku nyanyi di pensi SMA gitu, bisa diturunkan lagi dan dinikmati. Buat aku itu suatu pencapaian. Jadi alhamdulillah banget. Dan aku sadar tidak semua punya kesempatan itu. Jadi aku manfaatkan sebaik-baiknya supaya musik aku juga bisa terus lagi didengerin sama generasi-generasi sekarang gitu. Wah, boleh tepuk tangan dong buat Teh Ocha. Memang musiknya itu benar-benar ya, dari saya. Ayo. Ya kan? Tuh kan? Aku bisa kurang ya, lebih jatuh lagi. Jangan. Aku kayak sama udah ini deh.
lagu dance-nya. Dari yang dulu nggak ngalamin, sekarang ngalamin sendiri ceritanya. Itu. Dulu saya dengar lagu Memeluk Bulan. Zaman saya SMP. Sekarang bener-bener saya nggak bisa. Sabar ya. Curhat, ya kan? Oke. Curhat. Satu lagi boleh? Oke, satu lagi silakan. Boleh. Boleh lagi? Oh. Oke. Iya. Ini nih. Iya. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Oke, Mas saya. Apa kabar? Baik. Apa namanya? Dulu saya pernah ingat statementnya Teh Rosa ketika merilis album. Teh Rosa bilang bahwa merilis album itu kayak mahasiswa setiap mengeluarkan skripsi. Jadi album itu adalah semacam bentuk pertanggungjawaban profesi Wow. Kok dia aku aja nggak ingat loh. dari Rosa sebagai seorang seniman dan menjadi penyanyi. Nah, sekarang mungkin saya akan balik pertanyaannya, kalau konser bagi seorang Rosa itu maknanya apa sih, sehingga sepanjang tahun ini menggelar rangkaian konser ke berbagai kota. Terus yang kedua, untuk Another Journey pasti semua lagu di album Another Journey akan diperkenalkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sistem kurasi untuk album-album sebelumnya yang lebih dahulu dirilis dan memang hitsnya sudah teruji oleh waktu gitu. Terus yang ketiga, mau tanya Teh, biasanya kalau Jakarta itu kan selalu dijadikan gong dalam sebuah rangkaian tour. Kira-kira gongnya beneran akan ditabuh di Jakarta atau di kota lain? Gimana? Makasih. Iya Mas Wayan, Mas Wayan juga bahaya nih. Semua orang-orang nih kayaknya ya. Sama inget aja lagi omongan aku. Oke. Kalau buat aku konser itu adalah selebrasi mungkin ya. Selebrasi buat aku yang membuat album, terutama mungkin ini untuk konser tour kayak sekarang Another Journey. Kenapa aku ingin selebrasi? Karena album Another Journey ini memiliki arti yang spesial buat aku. Another Journey ini kenapa dibilangnya Another Journey buat aku? Karena ini terciptanya adalah banyak lagu-lagunya yang aku buat aku rekam itu ketika masa pandemi. Jadi ketika pandemi kita udah nggak tahu lagi harus ngapain kan. Aku tapi tetap mikir aku harus terus berkarya gitu. Jadi aku mikir apa yang bisa aku lakukan. Ada banyak lagu yang akhirnya tercipta di masa pandemi ini. Lagu Masih, lagu wanita ini karena aku rasa banyak banget dokter, nurse gitu ya, yang wanita-wanita hebat yang ngurusin keluarganya yang terkena COVID, terus juga relawan gitu, wanita-wanita hebat di luar sana. Makanya di lagu di video liriknya aku minta banyak dari pecinta Rosa yang ngirimin video sama mamanya, video sama kakaknya gitu, sama nurse gitu yang lagi pada kerja gitu, wanita-wanita hebat. Terus lagu Terlalu Berharap juga sekali ini saja waktu itu mengenang 2 tahunnya Glenn Fredly ketika kita kehilangan gitu. Dan jadi album ini banyak tentang kehilangan sebetulnya, kehilangan dalam sebuah hubungan, kehilangan dengan orang yang kita sayang selama-lamanya gitu. Ada sahabat aku yang meninggal juga karena COVID gitu. Jadi banyak sekali cerita di album ini. Makanya menurut aku lagu ini konser ini harus dibuat, dan ini adalah caranya bagaimana aku bisa memperkenalkan lagu-lagu aku di album Another Journey. Kalau misalnya biasanya kalau di TV atau sedikit-sedikit nyanyinya kan cuma 1-2 lagu aja. Tapi kalau di tour aku nyanyi semua lagu yang ada di album Another Journey gitu. Jadi karena aku mikir bagaimana how to pass on my recent songs. Kalau aku sendiri tidak mau menyanyikannya itu dan memperkenalkan buat banyak orang. Jadi aku biasanya mensensor, jadi ya lagu-lagu lama aku sedikit sekali dinyanyiin. Mungkin 40% aja dari konsep itu berisi lagu-lagu lama aku, tapi 10 lagu yang ada di dalam sini aku nyanyiin di konser itu gitu. Jadi itu mungkin salah satu rahasia kenapa lagu aku selalu didengar lagi nggak habis-habis gitu, karena aku nggak takut untuk memperkenalkan lagu-lagu baru aku juga. Nice, boleh tepuk tangan dong buat Rosa. Terima kasih Mas sayang. Oke, sebelum Apa kali ini? iya, karena kan lagu Teteh kan sing along semuanya. Iya. Kalau kita cari di platform yang tidak berbayar kan
ada yang suaranya jelek atau apa suaranya nggak bagus kualitasnya, tapi kan kalau kita official kan akan jauh lebih oke. Jadi ada ya, Ada. silakan dicatat. Silakan doain ya. Amin amin. Oke, untuk itu mungkin terakhir Tenca boleh sapa teman-teman media. Kita juga ada yang di online deh, ada yang di Sabang juga, yang di Kota Kinabalu, ada juga yang di di Kuala Lumpur, juga yang dari Bandung. yang di Bandung juga ada Mas ya. Aku akan menutup tahun kayaknya dengan menyelesaikan konser ini dan siap-siap mungkin nanti gimana ke depannya di tahun 2024 karena masih banyak lagi keinginan aku yang belum terlaksana sih. Amin. Diajak ya. Diajak.